Om Swastiastu. Semoga atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita senantiasa berjumpa dalam keadaan damai, sejahtera, dan selalu saling menghormati. Perkenankan saya ingin melanjutkan untuk membacakan buku Dharma Sastra yang saya sudah sampai pada bagian kedua berkenaan dengan triwarga yang dimulai dengan menyampaikan tentang Dharma. Prabhawa Artaya Bhutanam Dharma Prawacanam Kertam Yasyat Prabhawa Samyuktah Sadharma iti niscaya. Ini disampaikan dalam Santi Parwa 109.10. Segala kegiatan demi kesejahteraan dan kebahagiaan semua makhluk itu disebut Dharma. Tiada disangsikan lagi apakah yang bertalian dengan kesejahteraan untuk sesamanya, itulah Dharma. Dharma mula sadai wartah kamarta pala muciate. Santi Parwa 123.4. Walau harta atau kebutuhan serba benda dan harta kekayaan untuk kama, kepuasan naluri nafsu dan keinginan, namun harta harus selalu bersumber pada Dharma, yaitu kerohanian dan kebajikan. Dharma epa plawonanya swargam sama biwam catam sadanor panijas catam jaladeh param isatah. Sara Samuscaya 14. Dharma itu adalah suatu sarana untuk mencapai surga, bagaikan perahu yang menjadi sarana bagi pedagang untuk menyeberang samudra. Weda pramana kah sreya sadanam dharma, tercantum dalam Manu Samhita 1. Dharma disebut di dalam ajaran suci Weda sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan. Dharmo dharma nuban darto dharmo nat martapidakah. Brahma Purana 221.16. Dharma terikat erat dengan harta dan Dharma tidak menentang harta, tetapi mengendalikan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan makhluk hidup, perdamaian dan kelestarian ciptaan Tuhan. Ajaran agama Hindu pada umumnya membagi Dharma, ajaran rohani dan kesusilaan menjadi 6 bagian, yaitu pertama sila, yang artinya kebajikan atau kesusilaan. Kedua, yadnya, artinya persembahan atau pengorbanan, amal untuk kesejahteraan umat orang banyak. Tiga, tapa, artinya tapa, tahan uji di dalam segala keadaan. Keempat, vrata, menghindari kehidupan duniawi yang berlebihan, hidup sederhana, suka berpuasa dan sebagainya. Kelima, yoga, memusatkan pikiran dan hati terhadap Tuhan atau kekuasaan ilahi dalam wujud cinta bakti terhadap Tuhan, senantiasa ingat akan namanya yang suci. 6. Samadhi,
hati dan roh disucikan dengan melakukan semedi. Demikianlah kerohanian dan kesusilaan agama Hindu yang disebut Dharma itu, suatu sarana yang sangat penting untuk mencapai kebahagiaan insani, kemakmuran, keadilan kehidupan yang lestari, perdamaian, kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya yang disebut Jagadita. Hanya dengan mengamalkan Dharma, ajaran rohani dan kesusilaan seperti sila, kesusilaan kebajikan, yadnya pengorbanan tanpa pamrih untuk kebahagiaan sesamanya yang banyak, tapa melaksanakan tapa atau tahanuji, berata mengurangi kesenangan duniawi yang berlebihan, yoga memusatkan pikiran dan hati terhadap Tuhan atau kekuasaan ilahi dalam wujud cinta bakti terhadapnya, senantiasa ingat akan namanya yang suci, samadhi. Hati dan roh disucikan dengan melakukan samadhi, kelepasan dari ikatan duniawi, kebebasan roh dari dosa, mengalami kebahagiaan rohani dalam wujud ketentraman ilahi bliss yang disebut moksa, tujuan hidup yang tertinggi, sumum bunum, akan dicapai. Demikianlah penyampaian Dharma Sastra bagian kedua. Semoga para pendengar dapat memaknai lebih mendalam tentang pemahamannya terhadap Dharma, baik sebagai diri pribadi maupun hidup di dalam kelompok masyarakat sebagai makhluk sosial. Terima kasih.